Ya. Ini Prof. Emma sudah. Sudah, sampun. Untuk share screen-nya apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun. Sudah. Ya, langsung saya mulai ya Pak. Oh, belum ya Pak ya? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Emma Utami, SSI MKOM, selaku pembimbing 1 dan penguji 3. Lalu yang terhormat Bapak Alfahendi Muhammad ST MN PhD, selaku pembimbing 2, dan Bapak penguji, Bapak dosen penguji, untuk penguji 1 Bapak Dr. Kumara Ari Yuwana STMT, dan juga penguji 2 Bapak Mei P. Kurniawan MKOM. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Model Pengelolaan Resiko TI berbasis COVID untuk meningkatkan layanan akademik di perguruan tinggi. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilma Hasanah Kunion, NIM 20511327. Oke. Adapun pokok bahasan dalam presentasi hari ini ada 8 bagian. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Ketiga, batasan masalah. Lalu tujuan penelitian. Yang kelima, matriks literatur review. Yang keenam, alur penelitian. Ketujuh, rencana jadwal penelitian. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Langsung saja, pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai latar belakang masalah. Kenapa sih saya mengangkat tentang penelitian ini? Nah, yang pertama itu karena adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, dan ini tuh akan memberikan dampak pada semakin berkembang dan meluasnya penggunaan INT di berbagai sektor. Yang tentunya itu tidak lepas dari berbagai risiko. Nah, karena ada berbagai macam risiko itu, diperlukan adanya pengelolaan risiko atau manajemen risiko. Sudah banyak penelitian yang mengangkat tema mengenai manajemen risiko. Misalnya saja seperti pada ruang lingkup bidang finansial dan akuntansi. Kebanyakan penelitian itu berkutat pada bidang finansial dan akuntansi. Dan masih sedikit yang ruang lingkupnya itu di bidang pendidikan. Jadi untuk bidang pendidikan ini masih sangat jarang. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Pada ruang lingkup bidang pendidikan, terutama di perguruan tinggi, ini yang paling menarik untuk diteliti itu pada kegiatan layanan akademik. Karena layanan akademik itu seperti bagian utama dari suatu pendidikan ya. Nah, kebanyakan kegiatan layanan akademik saat ini tuh sudah menggunakan sistem informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Dan dalam menggunakan sistem informasi tersebut, terkadang menimbulkan berbagai kendala atau yang kita sebut sebagai resiko ya. Nah, untuk melihat gimana sih kondisi pengaruh dari resiko tersebut di dalam perguruan tinggi, kita itu perlu melakukan pengukuran resiko. Jadi kayak resikonya itu apakah sangat berpengaruh terhadap proses bisnis yang ada di perguruan tinggi atau tidak, itu kita perlu melakukan pengukuran. Nah, untuk pengukuran itu sendiri caranya kita perlu melakukan identifikasi profil resiko, kemudian menganalisis resikonya. Setelah kita melihat, kita lakukan analisis resiko, kita bisa merespon gimana sih pengelolaan resiko yang baik itu seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan manajemen resiko. Nah, untuk penelitian yang akan dilakukan ini akan mengambil studi kasus di Politeknik Negeri Sriwijaya.
Oke, itu tadi untuk latar belakang masalahnya ya. Untuk rumusan masalah yang diangkat di penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana cara untuk mengukur penilaian profil resiko menurut COVID 2019 di Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan yang kedua itu, bagaimana sih COVID 2019 ini merespon resiko dan melakukan pengelolaan atau manajemen resiko di Politeknik Negeri Sriwijaya. Untuk batasan masalah dari penelitian ini, ada 4 bagian. Yang pertama, penelitian ini dibatasi hanya pada kegiatan layanan akademik di Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi untuk kegiatan layanan yang lain tidak diteliti. Dan hasil temuan dan solusi itu merupakan hasil dari penelitian mengenai pengelolaan resiko pada layanan akademik di Politeknik Negeri Sriwijaya. Untuk batasan yang ketiga, framework yang digunakan sebagai standar auditnya itu hanya menggunakan COVID 2019 saja. Jadi tidak menggunakan framework yang lain. Untuk batasan terakhir, responden penelitian ini berasal dari pegawai Politeknik Negeri Sriwijaya sesuai kriteria responden yang ada di COVID 2019. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama tentu saja untuk mengetahui bagaimana pengukuran penilaian profil resiko menurut COVID 2019 di Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana COVID 2019 itu merespon resiko dan melakukan pengelolaan resiko atau manajemen resiko di Politeknik. Nah, ini ada beberapa literatur review yang sudah dilakukan. Ada 6 penelitian. Untuk penelitian yang pertama dari Afifah Dewi, yang berjudul Activity and Risk Identification in Audit Process on Integrated Management System to Increase Performance Efficiency of Construction Service Organization in Indonesia. Nah, dari penelitian ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau kegiatan identifikasi di dalam proses audit itu digunakan untuk mengetahui resiko mana sih yang paling dominan dalam suatu perusahaan, serta menemukan strategi apa yang paling tepat untuk memanajemen resiko tersebut. Perbandingannya dengan penelitian yang akan dilakukan, untuk penelitian yang dilakukan oleh Afifah Dewi, ini menggunakan framework ISO, dan dia menggunakan metode analisa survei model Delphi, sedangkan penelitian yang diusulkan akan menggunakan framework COVID 2019. Selanjutnya penelitian yang kedua dari Xiong Wang di tahun 2021, ini berjudul An Integrated Fuzzy Analytical Hierarchy Process to and multi-choice goal programming approach to project selection and resource allocation in risk-based internal audit planning. Jadi di penelitian Xiong Wang ini terdapat usulan pendekatan baru yang menggabungkan pendekatan FAHP dan MCGP untuk mengisi gap antara teknik prioritas dan alokasi. Untuk penelitian ini cenderung digunakan untuk memilih proyek potensial dan mengalokasikan waktu staf, sehingga selama audit internal berbasis risiko itu alokasi waktunya lebih efektif. Untuk penelitian ini menggunakan risk-based internal auditing, jadi dia menggunakan standar internasional yang tentunya berbeda dengan COVID 2019. Ini ada di Standard for the Professional Practice of Internal Auditing dan pendekatan FAHP dan Multi-Choice Goal Programming. Oke, untuk penelitian ketiga, ini ada dari Jana Van Wijk di tahun 2019, berjudul COVID-5 Compliance Best Practice Cognitive Computing Risk Assessment and Control Checklist. Untuk penelitian ini,
Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan daftar checklist yang komprehensif untuk digunakan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan membantu dalam merumuskan mitigasi pengendalian internal yang dapat mengatasi risiko. Nah, penelitian ini menggunakan COVID-5 dan dia menghasilkan daftar checklist yang menyoroti risk exposure apa yang perlu ditangani. Jadi nanti ada daftar checklist mengenai masalah-masalah yang ada dan kira-kira solusinya apa. Nah, itu di penelitian yang diusulkan akan menggunakan COVID 2019. Jadi bedanya di situ ya. Untuk penelitian keempat ini dari Sonia Genman di tahun 2016 berjudul Communication and Control in Outsourced ES Information System Development Project, Mapping to COVID Domains. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengusulkan pengujian mekanisme kontrol informasi sesuai framework COVID pada alat komunikasi klien vendor. Nah, alat komunikasi yang dimaksud ini berbasis web seperti shared online dokumen, wiki, dan forum diskusi yang dipergunakan dalam proyek ISD, Information System Development. Pada penelitian ini juga berfokus di framework COVID-5 dengan fokus domain APO 06, BAI 02, BAI 06, DSS 03, dan EMEA 01. Penelitian kelima dilakukan oleh Farida Virankuti di tahun 2018, berjudul Information Technology Governance on Audit Technology Performance Among Malaysian Public Sector Auditors. Nah, di sini untuk menyelidiki dampak IT governance pada audit teknologi performance. Dari penelitian yang dilakukan oleh Farida ini, diketahui bahwa IT governance atau tata kelola IT itu memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan pemanfaatan audit teknologi. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Farida ini menggunakan model IT governance dengan teknik partial least square atau PLS dalam pengujian hipotesis. Sedangkan penelitian yang diusulkan akan menggunakan framework COVID 2019. Kemudian untuk literatur review yang terakhir, ini dari Pavan Kumar Mulgun di tahun 2019, berjudul Strengthening IT Governance and Control Using COVID Systematic Literature Review. Jadi di penelitian ini, peneliti melakukan eksplorasi framework COVID sejak awal, jadi sejak tahun 1996 hingga saat dia penelitian, itu di tahun 2019, dia menggunakan COVID-5 yang terakhir. Di situ dia memberikan overview tentang COVID, kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana sih setiap versi COVID sebelumnya mengatasi kekurangan dari versi sebelumnya. Dari kesimpulan dari penelitian ini, penggunaan COVID sebagai framework itu memiliki peranan penting melalui enabler-nya, yang memberikan dua perspektif, yaitu sebagai risk function perspektif dan risk management perspektif. Nah, pada penelitian ini menggunakan model systematic literature review. Jadi dia melihat berbagai macam paper yang ada dan mengulas tentang penggunaan COVID dari versi awal hingga versi COVID-5 yang muncul di tahun 2012. Selanjutnya kita masuk ke alur penelitian. Untuk alur penelitian ini dimulai dengan tahap pertama, yaitu melakukan identifikasi masalah dan literatur review. Lalu yang kedua, tahap kedua yaitu pengumpulan data, tahap ketiga yaitu analisis, dan tahap keempat yaitu rekomendasi. Nah, untuk tahap pertama itu kita akan melakukan identifikasi masalah. Jadi masalah apa yang akan diangkat, misalnya mengenai tata kelolanya, atau
mengenai manajemen resikonya. Lalu kita melanjutkan dengan melakukan literatur review dengan membaca jurnal-jurnal, buku, dan lain sebagainya. Setelah ditemukan pokok inti masalahnya, baru kita lanjutkan ke pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kita lakukan di objeknya dengan menggunakan data primer, yaitu melalui wawancara dan kuesioner, dan data sekunder itu didapat dari literatur review, mungkin bisa dengan membaca jurnal-jurnal yang berkaitan, buku-buku. Setelah didapatkan data-datanya, itu kan ada data kuesioner, ada data wawancara, kita lakukan identifikasi gimana sih tata kelola IT dan strategi bisnis yang ada di situ. Apakah sudah tepat atau belum, apakah sudah sesuai standar atau belum. Nah, di situ akan dilakukan identifikasi resiko-resiko apa yang ditemukan untuk studi kasus di sini pada Politeknik. Lalu kita lanjutkan ke tahap ketiga, yaitu analisis resiko. Nah, di dalam analisis resiko ini akan ada penyusunan profil resiko. Setelah kita mendapatkan profil resikonya, kita akan mengevaluasi resiko tersebut. Apakah resiko itu harus ditangani langsung, atau kita perlu menangani resiko lainnya terlebih dahulu yang kira-kira lebih urgent. Nah, pada tahap 4, ini bagian rekomendasi, akan dilakukan perancangan penanganan resiko dan penyusunan rekomendasi apa untuk menangani resiko-resiko yang ditemukan. Ini rencana jadwal penelitian yang akan dilakukan untuk koordinasi dengan pihak Politeknik Negeri Sriwijaya dan persiapan dokumen dan literatur review itu sudah dilakukan di minggu pertama dan kedua November. Untuk pelaksanaan wawancara, ini di minggu ketiga dan keempat. Dan untuk minggu pertama Desember ini sedang melaksanakan pengumpulan data-data untuk dianalisis. Minggu kedua bulan Desember mengevaluasi temuan resiko, kira-kira resikonya apa saja. Minggu kedua dan ketiga. Sedangkan untuk minggu ketiga dan keempat rencananya akan ada perancangan dari penanganan resiko yang ada. Untuk daftar pustaka yang dipergunakan, daftar pustaka yang digunakan, ini untuk pustaka bukunya ada dari RF Smallwood Information Governance, tentang konsep strategi dan best practice-nya. Terus ada audit sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi. Lalu ada pustaka jurnal ilmiah atau proceeding di bagian bawahnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nurul Ilma yang telah memaparkan rencana penelitiannya. Ya, kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu tanya jawab dan serta saran-saran dari tim penguji. Akan dimulai dari Bapak Dr. Kumara. Mangga Bapak. Oke, teman-teman Prof. Selamat ya Mbak Nurul sudah masuk pada tahap yang penting ini. Terima kasih. Pertama, saya ingin menyoroti judulnya dulu. Mohon ditampilkan dulu judulnya. Bentar. Mohon maaf ya Pak, saya share screen lagi sedikit.
sebelumnya. Oke, model pengelolaan risiko IT berbasis COVID untuk meningkatkan layanan akademik di, nah ini di perguruan tinggi. Saya pikir kalau dilihat dari pemaparan Mbak Nurul tadi, kalau di kasusnya itu hanya satu perguruan tinggi, berarti mesti dicantumkan Politeknik Sriwijaya case, gitu ya. Agar orang membaca judul tidak terlalu banyak over ekspektasi nanti, tidak wah ini keren nih satu perguruan tinggi se-Indonesia, jangan-jangan gitu. Jadi dispesifikasi agar tidak over expectation terhadap judul. Yang kedua, alur berpikir dalam riset. Nah ini yang kadang-kadang orang agak atau mungkin mahasiswa kurang jeli ya. Jadi ada perbedaan antara contribution to knowledge dalam hal ini yang diberikan oleh masyarakat ilmu dengan contribution to society dalam hal ini kepada institusi seperti yang sedang Mbak Nurul teliti, yaitu kalau misalkan berangkatnya seperti ini, nanti yang bisa menikmati analisisnya Mbak Nurul adalah terbesar atau mungkin hanya Politeknik Sriwijaya karena kasusnya sesempit itu. Gitu. Jadi memang dalam hal ini saya membayangkan Mbak Nurul ini dosen di sana. Iya Pak, dosen tidak tepat. Jadi sambil kuliah di S2 di Amikom, kemudian dapat ilmu COVID, dapat ilmu audit dan sebagainya, kemudian diaplikasikan di sana, begitu toh? Iya. Nah, jadi ini hampir-hampir seperti semacam Mbak Nurul jadi konsultan bagi Politeknik Sriwijaya, begitu. Jadi belum atau sebaiknya ditingkatkan begitu levelnya ke level expert society atau contribution to knowledge nantinya gitu ya. Jadi bedanya begini Mbak, kalau di sini yang saya perhatikan tadi Mbak Nurul itu seolah-olah ada penangkapan persoalan di tempat Mbak Nurul, kemudian ingin diselesaikan kan begitu dengan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi yang sekarang kuliah ini. Tidak seperti itu sebaiknya sebuah riset berjalan. Tetapi riset berjalan itu berangkatnya dari knowledge gap. Knowledge gap itu basisnya dari paper-paper yang ada di society itu. Dalam hal ini adalah society COVID tadi. Saya sudah menangkap hal yang bagus dari literatur yang Mbak Nurul sampaikan, terutama yang paper literatur review tadi itu yang 2019 itu keren, itu sudah artinya memang speknya seperti itu. Jadi seorang researcher itu kalau bisa mendapatkan paper review, berangkatnya dari sana. Fungsinya apa? Satu, paham state of the art. Dua, dengan jernih akan melihat knowledge gap-nya gitu. Nah, coba ini saya berikan saran kepada Mbak Nurul. Mbak Nurul ready nggak paper yang tadi itu, yang paper review tadi di komputer? Ada sih Pak. Oke, coba kalau bisa ada, kalau di-share, kalau enggak saya juga punya. Kebetulan saya juga baca. Coba saya cari ya Pak. Oke, kalau enggak nanti saya yang share. Atau duluan, mana yang duluan gitu ya. Oke Pak. Ini coba, ini yang saya temukan sama nggak dengan yang dipunyai Mbak Nurul? Inikah strengthening IT governance and control using COVID? Iya Pak, yang itu. Ini benar ya? Ya, Oke, ini sebuah paper review yang bagus. Jadi
sudah tepat Mbak Nurul menggunakan paper ini sebagai basic atau fundament untuk riset berikutnya. Nah, ini sebaiknya digunakan sebagai pijakan awal mencari knowledge gap. Nah, coba kita lihat langsung bagian kesimpulannya saja di sini disampaikan dengan clear bahwa dia memberikan knowledge gap yang jelas terhadap COVID ini. Nih di sini. Nampak ya conclusion ya? Iya, conclusion. Okay. Based on the systematic review, we conclude that many of the researchers consider COVID either too generic in nature. Nah, ini sudah. Jadi ada knowledge gap yang disampaikan dalam paper review ini bahwa sebenarnya karakter utama COVID itu sangat terlalu umum gitu ya, terlalu umum sehingga needing good amount of customization to suit needs of enterprise space. Bisa industrinya, bisa size-nya. Ya dalam hal ini adalah Mbak Nurul di bidang pendidikan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan menangkap dari knowledge gap ini, Mbak Nurul sampaikan dulu di introduksinya bahwa COVID itu tadi itu kelebihannya bagus, sudah banyak bla 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 bla. Kemudian tetapi, however, biasanya di dalam paper-paper itu setelah memuji sebuah metode gitu, dicari knowledge gap-nya. However, nah di sini disampaikan baru COVID itu terlalu generik sehingga perlu customization, terutama kalau Mbak Nurul di bidang education enterprise. Nah begitu. Jadi saya sarankan nanti kalau misalkan memungkinkan begitu diangkat jadi temukan knowledge gap-nya. Knowledge gap-nya satu adalah COVID itu too generic sehingga perlu customization terhadap enterprise tertentu. Dalam hal ini menurut Mbak Nurul yang tertarik adalah bidang pendidikan. Tapi jangan lupa nanti batu ujinya bukan perguruan tinggi banyak, hanya Sriwijaya Politeknik case begitu saja. Jadi seolah-olah nanti Mbak Nurul membuat analisis COVID yang sudah terkustomisasi, kemudian diasah atau diujikan terhadap kasus di Politeknik. Habis itu ketika diangkat ke dalam paper yang publikasi begitu, ini orang oh ini ada contribution to knowledge-nya yaitu kustomisasi di bidang education enterprise begitu. Atau kemudian yang di sini ada 3 poin ini bisa diangkat semua kalau misalkan waktunya cukup ya atau tenaganya cukup gitu ya. Jadi dianalisis dulu sekarang itu sistemnya di Sriwijaya sudah ada belum? Sudah ada, Pak. Nah, itu juga bisa diangkat. Itu dari sini version sekarang dengan yang akan Mbak Nurul kustomisasi dari COVID. Itu poin 1. Poin kedua di sini dipastikan bahwa di dalam COVID itu membedakan antara must have dengan good to have, atau dalam bahasa marketingnya ada need and wants lah gitu ya. Ada need, must have, ada good to have. Untuk apa? Untuk leverage. Kalau misalkan yang minimum dimiliki oleh Politeknik itu atau di bidang edukasi dulu lah begini. Kalau misalkan lebih dari ini itu bagus. Nah, begitu itu artinya punya perancangan ke depannya akhirnya gitu. Ini yang poin kedua. Nah, poin ketiga itu di sini bahwa COVID itu kan sudah sudah berjalan tadi sejak tahun berapa tadi sampai 2019 ini. Oke. Itu sebagian besar itu memang fokusnya ke financial and accounting, itu di sini disebutkan bahwa tantangannya yang akan dijawab oleh Mbak Nurul tadi itu adalah dengan kustomisasi di bidang untuk aplikasi di bidang edukasi. Titik 2 Sriwijaya Politeknik case begitu. Gitu Mbak yang saya sarankan begitu untuk mengangkat ya dari enterprise interest begitu ke contribution to knowledge interest begitu. Gitu Mbak Nurul, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Kumara atas sarannya. Mohon maaf Bu Emma, suaranya masih di mute. Mute, Prof.
Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Kumara. Ada 2 poin penting. Pertama terkait dengan judul Ibu Nurul. Nah, nanti diajukan revisi judul untuk supaya lebih spesifik lagi ya, supaya tidak menimbulkan ekspektasi yang luas dari pembaca. Kemudian instansi perguruan tinggi yang Bu Nurul teliti itu sebagai sarana untuk meneliti ya. Jadi sedangkan esensi penelitiannya sendiri adalah untuk menutup ruang kosong pengetahuan dari referensi-referensi yang menjadi fondasi penelitian Ibu ya. Oke, mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa menindaklanjuti hal ini. Ya, yang berikutnya kita lanjutkan untuk penguji yang kedua yaitu Bapak Maipe Kurniawan MKom. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Prof. Hema, Pak Dr. Kumara. Ya, mohon izin. Baik, Ibu Nurul Ilma ya. Iya, Ya, Pak. tadi lengkap sekali ya. Saya juga akhirnya banyak belajar nih dari Pak Dr. Kumara ini. Saya yang ringan-ringan saja Mbak nanti terkait dengan penelitian Bu Nurul ini. Yang pertama tadi sudah sampaikan Pak Kumara ya, judul tadi spesifik ya, karena kalau perguruan tinggi tadi betul sudah sampaikan nanti untuk umum, gitu ya. Terus berikutnya COVID itu apa Bu? COVID itu salah satu framework untuk audit dalam tata kelola. Oke, salah satu ya. Iya. Berarti ada yang lain ya? Iya, masih ada Pak, yang lainnya. Apa contohnya? Seperti ISO, terus ada juga ISO, ISO, ICIL, CMMI dan seterusnya ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok tiba-tiba Anda menggunakan COVID? Untuk penggunaan COVID sendiri ini sebenarnya karena dari saya sempat membaca penelitian lain bahwa mereka itu kebanyakan menggunakan framework COVID karena framework COVID ini paling banyak digunakan, jadi nggak cuma di bidang audit, di bidang finansial akuntansi aja, tapi juga yang lainnya. Terus area dari COVID ini lebih luas. Ini ada pembahasan sedikit di dalam naskahnya di halaman 15. Itu kalau COVID itu membahas tentang risiko bisnis, tentang persyaratan kontrol, tentang kepatuhan, dan masalah teknis. Oke, itulah, baik, saya potong, mohon maaf. Itulah tadi sama dengan kayak judul tadi ya. Judulnya kan terlalu luas juga. Iya. Ketika alasan Ibu kayak di proposal itu saya lihat juga bahwa kenapa menggunakan 2019? Karena ini terbaru. Terbaru dan paling lengkap gitu kayak, paling komplit. Ya, tetapi kan fungsinya jurnal itu kan salah satunya menspesifikkan pokok permasalahan tema penelitian. Ya, permasalahan ini kan terlalu luas. Akhirnya dengan jurnal-jurnal literatur akhirnya mempersempit pokok permasalahan yang akan diangkat. Sehingga nanti akan ketemu alat yang paling tepat, gitu kan? Iya. Ketika Ibu nyari alat yang multitasking, ya nanti juga nggak tepat nanti. Ya, sebagai contoh, ketika pisau untuk motong sayur bisa, motong pohon bisa nggak pisau, Pak? Ya bisa, tapi lama, ya nggak, dan seterusnya. Ya, nah akhirnya kan perlu alat khusus. Nah di sini juga nanti mungkin masukan dari saya, Ibu, dengan berbagai macam framework tata kelola IT yang ada ini, ya kenapa Ibu memutuskan COVID itu harus ada alasannya. Terus berikutnya adalah alasan juga kenapa COVID-19 ya, karena sebelumnya juga ada COVID-5 ya. Kalau saya terakhir dulu ngajar itu COVID masih 4.1 ya, 4.1. Nah itu kan ada plus minus, oke ya, ada plus minus. Dulu ada 7 kerangka, sekarang lebih ke variabel dan seterusnya. Itu kan ada poin-poin yang kenapa saya harus menggunakan ini, kenapa saya harus menggunakan itu. Nah, itu di proposal Ibu belum ada. Ya, tiba-tiba semua literasi terkait dengan COVID. Terus di situ tiba-tiba menggunakan 2019 karena terbaru dan terlengkap. Ya, sehingga nanti sebenarnya masalahnya apa di objek penelitian memang justru enggak diangkat secara spesifik ya, Bu. Masalah di objek itu sebenarnya apa sih, Bu? Kalau tadi Pak Kumara menanyakan apakah sebelumnya ada
tools yang digunakan ada, begitu ya? Iya, Pak. Oke, pertanyaan saya sebenarnya masalahnya apa, Bu, saat ini? Untuk masalah yang ada di objek sendiri sebenarnya belum adanya buku panduan khusus untuk menangani masalah resiko mengenai resiko-resiko yang ada tentang penggunaan sistem itu sendiri, Pak. Oke, nah itulah makanya kenapa menggunakan COVID. Kalau di Amikom kan pakai ISO gitu, Prof. Di PJM menggunakan itu. Nah, artinya kan di situ harus ada sesuatu yang menjadi pokok permasalahan, sehingga tadi akan diangkat tools apa yang paling cocok begitu. Sebenarnya banyak. Amikom kenapa menggunakan ISO? Ya pertimbangannya banyak. Ya, kebetulan itu di bidangnya PJM, kayak pertimbangan-pertimbangan itu yang akhirnya beliau putuskan ke yang paling tepat ISO. Nah, terkait dengan keputusan ISO ini, Mbak, itu juga akan konsultasi dengan stakeholder. Nah, kalau di Amikom itu kan ada rektor dan jajarannya. Ya, karena ini kan IT manajemen ya, tata kelola ya. Nah, apakah Bu Nurul juga ada komunikasi dengan Politeknik Unisri ya terkait dengan tools atau tata kelola yang kira-kira ya cocok akan diimplementasikan di objek gitu. Ada komunikasi sebelumnya, Bu? Untuk penelitian ini memang perlu ada komunikasi ya, Pak ya, konsultasi dengan pihak dari Politeknik ya. Wajib. Untuk toolsnya sendiri, sebenarnya saya yang memutuskan sendiri untuk menggunakan COVID 2019, karena sebelumnya kalau untuk auditing di perguruan di Politeknik sendiri sebelumnya itu menggunakan ISO, tapi untuk spesifik pelayanan yang lain, Pak. Contohnya apa? Contohnya, ISO sendiri kan juga ada pembaruan ya, Bu. Kenapa nggak menggunakan versi pembaruannya? Kenapa menggunakan tools yang lain? Kalau dari saya sendiri ingin membandingkan sih sebenarnya Pak tentang penggunaan ISO dengan penggunaan dari COVID 2019 ini. Nah, kan di proposal Anda nggak ada belum ada membahas tentang membandingkan. Iya, Pak. Berarti sebenarnya ingin membandingkan. Saat ini di objek sudah menggunakan ISO. Iya, Pak, tapi untuk domainnya berbeda. Ada hal-hal yang belum tercover terkait dengan framework yang dipakai gitu. Iya, Pak, tapi untuk domain akhirnya kan ada dua pilihan, menggunakan ISO versi yang terbaru, siapa tahu ada variabel yang Anda butuhkan, atau menggunakan pembanding tadi ya yang Anda sebut di jurnal adalah COVID yang terbaru 2019. Nah, kalau ya itu ya dari awal juga harus dimunculkan karena tidak ada sedikit pun membahas tentang perbandingan. Gitu ya. Nah, terus yang paling penting adalah sekali lagi karena ini tata kelola ya. Tata kelola tadi saya ingat Ibu menyampaikan bahwa Ibu dosen tidak tetap di perguruan tinggi tersebut ya. Iya, Pak. Oke, artinya di sini ya Ibu harus ada komunikasi khusus. Ya, seumpamanya Ibu nih, saya di Unisri Pak, bagian PJM, tugas saya adalah mencari framework tata kelola terbaik di ini. Ya, itu kan akan lebih mempermudah Ibu. Itu pun tetap nanti seizin dari stakeholder juga nanti. Kira-kira yang terbaik apa? Kan Ibu kan hanya mencari penilaian yang terbaik. Begitu ya, tapi nanti kan keputusan, kan rekomendasi ya nanti ya. Iya, Pak. Jadi masalahnya tadi ya, adanya hal-hal tertentu yang belum tercover oleh, menurut Ibu adalah framework yang selama ini dipakai oleh objek, begitu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Terus solusinya adalah, nah ini pertanyaan saya, Bu. Solusinya adalah Ibu akhirnya mau membandingkan. Apakah menggunakan tools yang sudah digunakan objek untuk di-upgrade versi terbaru atau menggunakan COVID begitu atau gimana solusinya akhirnya? Untuk solusi yang diharapkan dari penelitian ini untuk menggunakan COVID 2019 karena di COVID 2019 itu ada pemisahan antara information and technology. Jadi kan sejauh yang saya baca untuk COVID 2019 ini sepertinya lebih
luas ya, jadi kita bisa lebih mengetahui bagaimana informasi itu seperti apa dan Kalau teknologi ISO terbaru sudah pernah melihat variabel-variabelnya? Mohon maaf Pak, belum Pak. Nah, terus kalau tiba-tiba Ibu, menurut saya ISO COVID 2019 lebih luas dan kesannya Ibu itu mantap menggunakan COVID 2019. Sekali lagi balik, tidak ada dasar yang kenapa kok Ibu tiba-tiba menggunakan atau yakin bahwa COVID 2019 itu adalah tools yang terbaik, yang paling tepat terkait dengan permasalahan objek. Nah, itulah yang perlu Ibu munculkan di sini, diperkuat sehingga orang baca, oh ya ini memang yang indikasi paling cocok ini. Apalagi Ibu, kalau menurut saya agak berat ketika objek sudah menggunakan ISO, tiba-tiba Ibu bukan bagian stakeholder, ya, terus tiba-tiba mau merekomendasikan pakai COVID 2019, kayaknya nanti nggak masuk nanti. Ya, karena sekali lagi ini ke tata kelola, Bu. Ya, jadi harus melibatkan objek, benar-benar melibatkan objek, apalagi nanti sesuai dengan masukan Pak Kumara tadi, judulnya ada nama objek. Begitu ya? Oke, jadi solusinya nanti apa? Jadi pertama nanti masalahnya apa, yang kedua solusinya apa, terus yang ketiga outputnya itu apa, Bu? Untuk outputnya itu berupa daftar dari resikonya dan bagaimana solusi-solusi yang harus dilakukan oleh Politeknik. Tentunya outputnya ini ya, memecahkan masalah yang ada di awal tadi ya. Iya. Terus cara pengujiannya bagaimana? Sudah ada bayangan belum? Untuk cara pengujiannya, ini karena menggunakan kuesioner, nanti saya berpikirnya cuma melihat dari hasil dari kuesioner yang dilakukan melalui RACI, lalu kita menggunakan diagram RACI kan untuk toolkit COVID 2019 sendiri ada bagian Excel-nya untuk melihat siapa saja yang bertanggung jawab untuk bagian-bagian IT-nya. Respondennya siapa, Bu? Ini pegawai di Politeknik Negeri Sriwijaya. Untuk respondennya, rencana responden ini untuk bagian PIH. Jadi PIH itu kalau di Politeknik dia mengurus tentang segala akses untuk informasi yang ada di Politeknik, Pak. Saat ini yang megang siapa, Bu? PIH? Kepala PIH-nya, Pak. Namanya siapa? Mohon maaf Pak, belum ini Pak. Cuman kalau ada tahu nanti Ibu nanti udah terlalu jauh, terus ketemu beliau, kita nggak perlu mengembangkan, udah terbaik kok. Loh, kok kayaknya mungkin di luar aja kelihatannya nggak baik, padahal di dalam baik-baik saja, nggak ada masalah, gimana? Ibu tahu kalau di objek ada masalah itu dari mana, Bu? Karena saya juga menggunakan sistemnya, Pak. Jadi terkadang ada masalah. Berarti Anda yang merasakan sendiri? Iya, Pak. Apa yang Anda rasakan apa, Bu? Terkadang sistem di objek. Terkadang ada masalah tentang mungkin kayak datanya itu duplikasi, terus apalagi ya tentang hak aksesnya juga, Pak. Itu terus akhirnya Anda merasa bahwa standar manajemen IT-nya tidak pas gitu ya saat ini gitu ya. Kalau untuk jangan-jangan sebenarnya standarnya sudah oke, prototipenya sudah oke, alur proses bisnisnya sudah oke. Oke ya, jangan-jangan IT-nya saja yang tidak bisa menerjemahkan keinginan tadi, Bu. Kalau untuk pengetahuan tentang apakah prosesnya sudah oke atau belum, itu mungkin bisa dilihat misalnya kita sudah mendapatkan kuesioner atau data-data dari pihak Politekniknya, Pak. Nah, itulah tadi, Bu, yang saya maksudkan. Ibu mau meneliti terkait dengan tata kelola ini. Nah, sebaiknya memang dari awal komunikasi harus dilakukan dulu, Bu. Ya, komunikasi dilakukan. Kan ini kuncinya itu, Bu. Kuncinya itu kan komunikasi. Ibu diamini, ya memang di sini ada permasalahan itu, ya memang kami butuh pembanding apakah betul framework yang selama ini kita pakai itu
kurang tepat atau ada framework lain yang lebih tepat dan seterusnya. Itu komunikasi itu nanti tolong dilakukan kayak untuk memperkuat langkah-langkah Ibu nanti dalam mendalami proposal yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Baik. Itu ya. Oke, baik. Baik. Nanti ada poin-poin penting terkait dengan penelitian ini. Ini dulu Ibu lakukan tadi. Saya kira kalau ini Ibu lakukan, dapat izin, terus mencari tadi kenapa menggunakan COVID, alasannya apa, outputnya apa, cara pengujiannya apa, secara garis besar kalau Ibu sudah memahami, ya nanti kan akan ke level berikutnya, nanti ada pembaruan terkait dengan proposal Ibu ya, nanti ya hasilnya seperti apa begitu. Baik, mungkin itu Prof dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Mai. Ini ada 3 poin yang saya catat. Pertama adalah bahwa pokok permasalahan perlu dipertajam. Jadi untuk apa dipertajam? Supaya bisa meningkatkan originalitas ya. Kontribusi penelitian Ibu itu bagi pengetahuan, termasuk terhadap framework yang digunakan dalam penelitian ini gitu ya. Jadi tidak sekedar mengimplementasikan COVID, pokoknya mau pakai COVID, terkesan seperti itu ya. Jadi peneliti harus jujur gitu ya, penelitinya tuh jujur gitu dan benar dalam memotret permasalahan. Bahkan itu masalah atau itu masalah yang dibuat-buat, itu masalah yang diada-adakan, ataukah memang itu jadi masalah gitu. Apakah itu memang masih jadi masalah dan butuh solusi. Nah itu supaya apa? Supaya tidak bias. Ide Ibu itu luar biasa. Ini hanya dipoles lagi untuk lebih dispesifikan supaya tidak multitafsir dan lebih terarah. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana mekanisme justifikasi terhadap hasil penelitian apabila hanya berhenti pada pengolahan kuesioner. Ya, jadi penelitian informatika pakai kuesioner boleh, tetapi tidak hanya sebatas kuesioner disebar, kemudian diolah, kemudian muncul rekomendasi ya. Nah, apalagi ini levelnya S2 sehingga tatarannya tidak hanya sebatas di permukaan saja, tetapi seperti yang Pak Kumara tadi sampaikan di awal ya. Ini kan akumulasi dari Ibu menimba ilmu informatika ya di level S2 sehingga Ibu nanti jangan berhenti sampai pengolahan kuesioner, tetapi temuan dari kuesioner itu nantinya akan dijadikan pintu masuk Ibu untuk menemukan akar permasalahan yang sesungguhnya apa gitu ya, menggunakan ilmu-ilmu yang ada di bidang informatika. Terima kasih banyak Pak Kumara atas masukannya. Terima kasih banyak Pak Mai atas masukannya. Ini akan semakin memperjelas jalur yang akan Bu Nurul tempuh supaya penelitiannya dilakukan dengan jujur dan benar ya, supaya nanti bisa berkontribusi. Untuk sesi Bu Nurul bisa kita cukupkan sampai di sini ya Bapak. Ada yang Bu Nurul ingin sampaikan sebelum sesi ini ditutup? Oke, terima kasih untuk masukannya Pak Dr. Kumara Ariwana dan Bapak Mei P. Kurniawan. Insya Allah saya akan segera menyelesaikan untuk revisi-revisi dan saran-sarannya. Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih Bu Emma sudah memoderator. Oke, Bu Nurul bisa